Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pada saat kematiannya, Blazing Lion Demon Alocer bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Demon God Transformation. Sir tidak mau mengikuti jejaknya dan percaya bahwa selama tubuhnya dalam keadaan transformasi Dewa Iblis, dia akan memiliki lebih banyak trik untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang lawan ini yang hanya berada di langkah ke-8, bahkan melawan seseorang yang mencapai langkah ke-9, dia memiliki kepercayaan diri untuk lolos. Long Hao Shen mengerti dengan jelas apa yang harus dia lakukan sekarang. Mereka mampu membunuh Andromalius karena dampak pertempurannya melawan Raja Boa Hutan. Terluka parah dan tanpa cadangan tersisa, mereka memiliki kesempatan yang sempurna. Tetapi Sir saat ini dalam kondisi lengkapnya, dan dapat dianggap sebagai versi Andromalius yang sangat diperkuat. Mengapa Long Hao Shen akan memiliki keyakinan mutlak untuk mampu membunuh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, lebih jauh lagi yang diperkuat oleh pilar Dewa Iblisnya? Dalam 1 lawan 1, peluang kemenangannya mungkin mendekati 0. Kesenjangan antara langkah ke-8 dan ke-9 hanya selebar itu. Tapi Long Hao Shen masih melakukan itu. Ini hanya berarti bahwa dia sudah siap jauh sebelumnya. Sementara Sir mengasumsikan transformasi Dewa Iblis, Long Hao Shen tidak tinggal diam, dan, di tangannya, Rippler Light menghilang secara bertahap. Sebagai gantinya, pancaran berwarna oranye mulai bersinar di lengan kirinya sebelum meledak, mengurangi semua iblis peringkat bawah yang ada dalam jangkauannya menjadi pecahan. Iblis berperingkat lebih rendah di luar jangkauannya bergegas untuk pergi, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahannya sama sekali. Apa yang bisa menjadi penghalang emas itu? Berbicara secara akurat, itu bukan teknik yang dikenal, juga bukan mantel suci. Baru-baru ini, Long Hao Shen telah meneliti teknik baru untuk dirinya sendiri yang memiliki satu tujuan, untuk menghalangi pandangan musuh. Secara sederhana dijelaskan, ini bisa disebut mantel suci yang terbuat dari ilusi, tanpa kemampuan pertahanan atau penguatan praktis, dan mudah ditembus oleh serangan atau makhluk apapun, tetapi hanya menghalangi pandangan orang luar. Sebenarnya teknik ini bukanlah hal yang sulit untuk dibuat. Inspirasi Long Hao Shen datang dari Ripples of Light-nya sendiri. Dengan sedikit mengurangi frekuensi getar, dan mengendalikan keluaran energi spiritual dengan lebih tangkas, tujuannya tercapai. Dia telah mencobanya berkali-kali, dan seperti yang bisa dilihat di sini, ciptaannya berhasil. Apakah kemampuan buatan sendiri Long Hao Shen akan sia-sia? Tentu saja tidak, dia membuatnya terutama karena keadaannya saat ini. Ini terkait dengan masalah yang dulu dia tidak berdaya, yang merupakan identitasnya saat ini yang bisa bocor. Tetapi musuh tidak akan peduli tentang itu, jika dia bertemu beberapa musuh yang kuat, jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, bukankah itu sama dengan bertarung dengan tangan dan kaki terikat? Oleh karena itu, penghalang ini sama sekali tidak ditujukan untuk melawan Sir, tetapi dibuat semata-mata demi Long Hao Shen, untuk menyembunyikan kemampuan pribadinya. Apa Sir tidak tahu sama sekali adalah bahwa pelepasan Long Hao Shen dari penghalang ini hanyalah bukti dari tekadnya yang tak tertandingi untuk membunuh musuh. Tombak hijau di tangan Sir bergetar, dan segera, langit di sekitarnya mulai berputar dengan keras. Sementara itu, dia berteriak dengan marah kepada iblis peringkat bawah yang mencoba melewati penghalang. Mereka tidak hanya tidak dapat membantu dengan cara apapun, tetapi juga berkontribusi hanya untuk meningkatkan kerusakan yang mereka derita. Dengan tingkat budidaya Sir dan Long Hao Shen, gelombang yang keluar dari bentrokan antara mereka berdua sudah cukup untuk tidak mungkin mereka lawan. Tombak itu didorong keluar, meluncurkan 9 sinar hijau cahaya di Long Hao Shen. Mereka memiliki ketebalan yang sebanding dengan sumpit, sangat kontras dengan tampilan kekuatan Sir sebelumnya. Ini adalah efek dari kompresi besar energi spiritualnya. Pada akhirnya, karena dia baru berada di langkah ke-8, bahkan setelah Demon Godification, Sir tidak dapat menggunakan kekuatan domain. Tetapi dalam aspek lain, kekuatannya sangat diperkuat, misalnya, pukulan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan dataran tinggi spiritual manusia. Serangan kental yang kuat ini bukanlah serangan menyelidik, tetapi salah satu teknik kuat yang dimiliki Sir setelah Demon Godification. Di depan serangan seperti itu,
Long Hao Shen tetap tenang. Cahaya keemasan yang intens bersinar tiba-tiba di punggungnya, menyebabkan tubuhnya melesat ke depan, menghadap ke arah 9 sinar ini. Ingin menghindar, Sir telah melalui medan perang selama bertahun-tahun. Pembangkit tenaga manusia yang dia hadapi tidak sedikit, oleh karena itu dia segera menentukan tujuan di balik serangan Long Hao Shen. Lightning Flash mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Tanggapan Sir sederhana. 9 sinar menyatu menjadi satu, ditujukan langsung ke Long Hao Shen. Tepat pada saat ini, sesuatu yang benar-benar tidak diharapkan Sir terjadi. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Hao Shen yang tampak akan terkena 9 sinar kental menghilang tanpa jejak. Benar, dia tidak bersembunyi tetapi menghilang begitu saja. Fakta bahwa itu melewatinya dan melewati penghalang adalah bukti yang cukup untuk itu. Ledakan dahsyat juga terjadi. Serangan kekuatan penuh dari Ksatria Goblin mencapai kekuatan yang menakutkan tanpa diragukan lagi, dan ini adalah Kam Iblis, yang kalah hanyalah iblis peringkat bawah. Sayangnya, Long Hao Shen tidak dapat dikreditkan dengan poin kontribusi dari serangan Sir pada setan-setan ini. Lenyap, transportasi luar angkasa. Tapi saya memberi begitu banyak tekanan padanya, bagaimana dia bisa menyelesaikan pergeseran spasial. Pada saat itu, mata Sir penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak percaya manusia yang mencapai langkah ke-8 bisa sepenuhnya memahami misteri mendalam antara transportasi ruang. Dan ini adalah tengah medan perang. Sejauh yang dia ingat, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak bisa melakukan itu saat terlibat dengan musuh. Dalam pertempuran, fluktuasi besar energi spiritual membuat ruang tidak stabil. Jika terjadi kesalahan, dia akan tersesat di ruang yang tidak stabil ini dan tidak peduli seberapa buruk kekuatannya, dia tetap tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Tapi Long Hao Shen menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Penghalang cahaya di luar juga mulai melemah secara bertahap. Dia melarikan diri. Sir melepaskan tombak di tangannya, tetapi tetap sangat berhati-hati dan tidak menonaktifkan transformasi Dewa Iblisnya. Tepat saat Ksatria Goblin ini melangkah maju untuk keluar dari penghalang cahaya, intensitas cahayanya tiba-tiba meningkat, dan tanda-tanda transparansi yang mulai terlihat menghilang. Daerah ini kembali terisolasi dari seluruh dunia luar. Sir tiba-tiba berbalik, tanpa sadar mencengkeram tombaknya. Tiba-tiba muncul cahaya gerimis. Dimanapun ia melewati, ruang itu mengeluarkan serangkaian suara robekan. Benar, lawannya telah kembali. Tetapi ketika Sir melihatnya lagi, ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Armor Long Hao Shen tidak lagi berwarna emas, tetapi berwarna keunguan emas yang menyilaukan. Di dada, bahu, dan lututnya ada beberapa potret kepala yang garang, yang semuanya memiliki penampilan yang berbeda. Masing-masing berbeda dalam tanduk di dahi mereka. Topengnya juga menjadi berwarna keunguan emas, dan dari dahinya muncul 9 pola berurat emas. Di punggungnya, 4 sayap emas keunguan raksasa terbentang. Dari tekanan tiba-tiba yang tak tertandingi ini, bahkan dalam transformasi Dewa Iblisnya, Sir bahkan merasa sulit untuk bernapas. Di bawah penutup warna emas keunguan ini, masing-masing tangan Long Hao Shen mencengkeram pedang yang berbeda. Yang di tangan kirinya mengeluarkan kilau hijau tua, sementara yang kanan berkilau dengan cahaya oranye. Kaki kiri Long Hao Shen dengan berani ditembakkan ke depan melawan tombak hijau berkilauan Sir, dan segera melepaskan gelombang bengkok. Energi spiritual yang menakutkan dilepaskan, membanjiri daerah itu seperti tsunami. Bagian dalam penghalang penuh dengan gelombang bengkok, dan di area yang luas di luarnya, sejumlah besar iblis peringkat bawah tersapu, semuanya berubah menjadi bubuk pecah. Essence of Disorder, menggunakan 5 elemen, itu adalah keterampilan terbesar milik Hao Wei. Serangan Sir dimusnahkan hampir seketika, dan tubuhnya mendapati dirinya terperangkap dalam cahaya bengkok yang kuat ini. Meskipun Essence of Disorder tidak dapat menimbulkan luka serius pada Sir karena kekuatan transformasinya yang ditingkatkan mencapai langkah ke-9, serangan mengerikan itu dengan gila-gilaan memotong kulitnya, sangat menguras energi spiritualnya. Lebih penting lagi, saat berada di dalamnya, Sir sangat melambat. Dia sekarang perlu mengerahkan seluruh energinya untuk melawan Essence of Disorder.
Bergerak akan menghabiskan lebih banyak energi spiritualnya dan selain itu, dia tidak bisa melakukannya dengan cepat. Saat itu, Long Hao Shen bergerak. Menembak kaki kirinya ke depan, dia melambaikan Area of the Goddess of Light yang sudah dibuka di tangan kanannya, meluncurkan tebasan sederhana ke musuh. Serangan ini terlihat sederhana tetapi sangat brutal. Niat pedang yang sangat terkonsentrasi di dalam pedang oranye yang berkilauan itu, dan gelombang energi spiritual yang sangat menakutkan yang menghilang terkonsentrasi di dalamnya. Bahkan Essence of Disorder sekitarnya dengan cepat ditolak oleh serangan ini, membuat jalan yang tersedia untuk serangan Long Hao Shen ini. Pada saat ini, Ksatria Goblin menghadapi tekanan besar karena Essence of Disorder yang sangat luas di sekelilingnya. Goblin yang tampak garang itu berteriak dengan menyedihkan. Tombak di tangan Sir tiba-tiba mengambil sikap memprovokasi. Saat itu berubah menjadi warna hijau gelap yang cemerlang, dengan aliran udara gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ujungnya, membuat bentrokan langsung dengan Arya dari Dewi Cahaya yang menebas. Dengan suara renyah, Long Hao Shen memukul mundur tombak dengan Arya dari Dewi Cahaya. Sir merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya berkerut hebat. Ujung tombak di tangannya berderak. Napasnya mengendur karena dia sudah memiliki ide untuk mundur. Dan sementara itu, Long Hao Shen menyapu langit seperti tornado, kali ini menggunakan pedang ganda, bukan pedang tunggal. Tidak mungkin bagi Long Hao Shen sendirian untuk melepaskan niat pedang yang luar biasa. Tetapi dengan Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light, ditambah armor Yayasan Emas dan penguatan Hauiwe pada armornya, kekuatannya menjadi satu tingkat yang lebih menakutkan daripada Sir. Dan apa yang sekarang dia gunakan adalah kemampuan yang diciptakan sendiri oleh ayahnya, Ksatria Surgawi Long Xinyu, mengutuk pedang bergulir. Setelah mencapai langkah ke-8, Long Hao Shen akhirnya mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dalam serangan sebelumnya, akhirnya memahami esensi sebenarnya dari mengutuk pedang bergulir. Rahasia sebenarnya adalah meninggalkan musuh tanpa jalan keluar, tanpa melarikan diri, meminjam semua kekuatan di sekitarnya untuk serangan mematikan yang pasti. Dan, dang, dua suara renyah mengikuti, saat Sir sedikit mundur. Tapi matanya penuh kejutan karena mengetahui bahwa meskipun dua pedang Long Hao Shen sangat kuat, kekuatan yang mereka lepaskan sangat berbeda dengan serangan sebelumnya. Faktanya, serangan sebelumnya yang meminjam kekuatan dari Asura Strike sangat kuat sehingga menyebabkan kerusakan besar pada saluran di kedua tangan Sir. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak berada dalam transformasi Dewa Iblis, serangan sebelumnya akan membuatnya dalam keadaan yang tidak terpikirkan. Menjadi lebih lemah tiba-tiba. Bisakah dia menggunakan semua yang dia miliki pada serangan sebelumnya? Ini adalah pemikiran Sir. Dan pada saat ini pedang bergulir mengutuk meletus. Di tengah suara bentrokan yang sangat terkonsentrasi, energi spiritual yang mengerikan secara tidak sadar menyebar dari bentrokan terus-menerus antara kedua pihak. Saat ini, tidak ada lagi iblis berperingkat lebih rendah yang berani mendekati medan perang mereka. Pelajaran pahit dari sebelumnya telah mengajari mereka bahwa ini tidak kurang dari tanah kematian. Kegembiraan Sir hanya berlangsung sebentar sebelum berubah menjadi syok panik. Terkejut, saat Hao Shen berputar dengan kecepatan tinggi, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan menarik yang kuat, yang menyedot tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Akibatnya, yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang dengan sekuat tenaga. Tapi di setiap bentrokan, dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan di tombaknya diserap oleh pedang ganda musuh dan ini hanya akan menghasilkan peningkatan kekuatan serangan Long Hao Shen berikutnya. Serangan seperti itu tidak hanya membuatnya habis tanpa jeda, tetapi, yang terpenting, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Bagaimana Sir bisa tetap tenang melawan kekuatan seperti itu? Meskipun ini adalah Kam Iblis, dan dia memiliki pilar Dewa Iblis di dekatnya, bukankah dia hanya menghadapi Long Hao Shen sendirian? Para Dewa Iblis lainnya mengejar pembangkit tenaga listrik dari kuil Assassin, jadi bahkan jika mereka melihat kelainan dari situasi di sini, mereka masih belum tentu bergegas ke tempatnya tepat waktu. Dan terlebih lagi, zona medan perang ini tertutup sempurna oleh musuh. Faktanya,
Cahaya ini tampak seolah-olah hanya mengecualikan iblis berlevel rendah. Pertarungan antara Dewa Iblis dan Ksatria Lapis Baja Yayasan Emas biasanya menguntungkan bagi Dewa Iblis. Oleh karena itu, kemungkinan para Dewa Iblis lain datang untuk menyelamatkannya sangat kecil, setidaknya untuk saat ini. Fluktuasi energi spiritual pada tubuh Sir meningkat seiring dengan penguatan Long Hao Shen, tetapi hanya dia yang tahu seberapa dekat dengan batas yang dia dekati. Jika dia menembus batas, perlawanannya akan segera habis secara tiba-tiba, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah saat kematiannya. Kuda bersayap yang sekarang berubah menjadi baju besi tentu saja tidak dapat menahan dua pedang tingkat epik ini. Ksatria Goblin tidak tahu bagaimana Long Hao Shen membuat kultivasinya menembus ke langkah ke-9, tetapi dibandingkan, kualitas peralatan mereka terlalu berbeda. Pilar Dewa Iblis adalah peralatan terbesar Dewa Iblis, sebanding dengan alat dewa. Tapi peralatan ini sudah membantu Sir untuk menembus langkah ke-9, selain memiliki kemampuan khusus lainnya. Tapi bagaimana dengan Long Hao Shen? Dia memiliki setidaknya 3 peralatan di tingkat epik, tanpa menyebutkan cahaya keemasan keunguan padanya. Namun, Sir saat ini tidak punya waktu atau energi untuk fokus membuat analisis seperti itu. Tombak hijaunya sudah penuh retakan, dan sekarang bisa hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, Sir tiba-tiba melolong gila, dan berhenti peduli tentang serangan Long Hao Shen, tiba-tiba menyodorkan tombak hijau ke tubuh berputar Hao Shen. Ini adalah strategi saling menghancurkan. Tapi sebagai rahasia paling utama Long Xingyu, esensi sebenarnya yang sudah dipahami oleh Long Hao Shen, bagaimana bisa dilawan begitu sederhana. Posisi berputar tidak berubah. Lampu hijau dan lampu merah keluar dengan ganas dari tubuh Sir, mencoba untuk memotong pedang ganda, dan di tengah-tengah spiral pembunuh itu, tubuh Sir terkoyak dengan kecepatan yang mencengangkan. Adapun serangan dorong sebelumnya, itu hanya melesat di sisi Hao Shen dan tidak mengenai dia sama sekali. Golden Foundation Armor dikombinasikan dengan kekuatan Hao Yue, bagaimana mungkin pertahanan itu lemah? Itu cukup untuk mencapai dorongan yang sesuai dengan tingkat alat surgawi, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatan kuat yang dihasilkan oleh mengutuk pedang bergulir. Semakin banyak waktu berlalu, semakin kuat aliran kekuatan ini dengan dataran tinggi spiritual. Saat kedua belah pihak saling bertahan, serangan Sir padam seperti serangkaian kilauan. Tapi apakah Ksatria Goblin ini akan mati begitu saja? Pikirkan saja saat kematian Andromalius. Apa yang terjadi pada Andromalius saat melawan Raja Boa Hutan yang sedikit lebih kuat? Dia telah menggunakan rencana pelarian licik yang benar-benar tak terduga, dan Ksatria Goblin berada dalam situasi yang sama persis dengannya. Bayangan berwarna hijau muncul hampir seketika, tepat ketika Sir dan tombaknya terbelah menjadi beberapa bagian. Itu adalah bentuk bayangan Sir, keluar dari tubuhnya dalam bentuk dirinya yang lain. Itu adalah reinkarnasi yang diizinkan oleh transformasi Dewa Iblisnya. Reinkarnasi biasanya akan bergegas untuk bergabung dengan sisi pilar Dewa Iblisnya, tetapi Sir tidak berani melakukannya. Itu karena kekuatan mengisap pedang mengutuk Revolving Long Hao Shen terlalu besar. Dia tidak berani mengambil taruhan seperti itu, karena kemungkinan besar dia tidak akan berhasil kembali seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan paksa menggunakan kemampuan ini, meskipun kerusakan yang lebih besar terjadi pada intinya. Sekarang, dia telah kembali ke penampilan aslinya yang tampan, hanya wajahnya yang tampak pucat, dan matanya yang berwarna merah jauh lebih gelap. Tanpa ragu sedikit pun, bentuk bayangan itu memisahkan diri dari Sir untuk melarikan diri. Bahkan untuk Dewa Iblis, sepenuhnya menggunakan kemampuan memisahkan diri dari tubuhnya bukanlah hal yang mudah. Ini akan datang dengan konsumsi yang sangat besar, dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggunakan Demon Godification untuk beberapa waktu setelah itu. Dan lebih jauh lagi, ia datang dengan kewajiban untuk menyerahkan perlengkapan pada tubuh. Ini meningkatkan lebih jauh efek dari menguras kekuatan seseorang. Tanpa menggunakan teknik Great Demonic Collapse, tidak mungkin bagi pengguna untuk kembali ke kondisi puncaknya. Saat itu, kelompok Long Hao Shen berhasil membunuh Dewa Iblis Ular dalam keadaan seperti itu.
Sir sudah sangat takut menghadapi Long Hao Shen saat ia memegang pedang bergulir mengutuk dan dalam kondisi puncaknya, ia tidak memiliki kemungkinan sedikit pun untuk melawan. Dalam keadaan di mana kedua belah pihak meminjam bantuan dari luar untuk mencapai langkah ke-9, bagaimana dia bisa membandingkan dengan yang dipilih dewa pada langkah ke-9? Ketakutan Sir tidak hanya didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Long Hao Shen, tetapi juga pada aura karakteristik tentang dirinya. Dia sudah melihat aura Hao Yue sendiri di dalamnya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa melakukan hal lain selain melarikan diri? Selama dia berhasil menyampaikan pesan, para dewa iblis lainnya akan bergandengan tangan untuk mengalahkan Long Hao Shen, dan kontribusinya akan cukup untuk mendapatkan bantuan Kaisar Dewa Iblis, secara langsung memberinya tempat di antara 36 dewa iblis teratas. Kaisar Dewa Iblis memiliki caranya sendiri untuk meningkatkan kekuatan Dewa Iblis. Namun, pemikiran ksatria goblin didasarkan pada premis utama bahwa dia pasti akan berhasil kembali hidup-hidup, untuk dapat memberitahu para dewa iblis lainnya. Begitu dia menoleh, warna cerah dari penghalang emas yang dilepaskan oleh Long Hao Shen tiba-tiba meningkat intensitasnya. Saat ini, itu tidak hanya menghalangi pandangan seseorang tetapi juga semua suara. Bahkan jika Sir berteriak, dunia luar tidak akan bisa mendengarnya. Sejak mulai keluar semua, Long Hao Shen sudah membuat persiapan untuk beradaptasi dengan setiap pergantian situasi, untuk menghindari membiarkan musuh memiliki kesempatan. Di satu-satunya jalan keluar Sir, bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul. Itu memiliki penampilan yang menyedihkan dan indah, membawa daun pohon yang panjang dan sempit di langit malam, dan secara alami melepaskan kesan kesedihan. Pertama dari 7 seni kematian, Deat in Chilhot. Cair akhirnya bergerak. Sedini ketika Long Hao Shen membawa Sir ke sini, Cair disembunyikan ke samping, dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran ini. Dia sedang menunggu sinyal Long Hao Shen ini. Cair sama sekali tidak berharap bahwa kekuatan Long Hao Shen saat ini sebenarnya cukup untuk benar-benar menghadapi Dewa Iblis secara langsung bahkan jika Dewa Iblis ini hanya berada di puncak langkah ke-8. Itu bukan hanya tentang berhadapan, tapi Long Hao Shen bahkan berhasil menyelesaikan pertempuran yang menang. Cair mulai benar-benar mengerti mengapa kakek buyutnya merasa cemburu terhadap Long Hao Shen. Statusnya sebagai Saint Knight Head sangat layak. Di antara semua Saint Knights dari langkah ke-8, apakah ada orang yang bisa dibandingkan dengan dia dalam keadaan menyatu ini? Sir tidak tahu apa yang Long Hao Shen lakukan, tapi Cair benar-benar mengerti. Terhadap serangan kekuatan penuh Sir, Long Hao Shen jelas tidak menggunakan kemampuan transportasi spasial karena budidayanya jauh dari cukup. Dia berteleportasi menggunakan Hao Yue. Melalui kontrak darah Long Hao Shen dan Hao Yue, dia ditarik ke dunia Hao Yue, sebelum memulai fusi dan memindahkan dirinya ke dua pedang surgawi. Satu-satunya hal yang benar-benar membingungkan Cair adalah Blue Rain, Hibiscus of Light. Dia tahu tentang pedang suci ini, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan dan warnanya telah mengalami perubahan besar, melompat secara tak terduga ke tingkat epik. Melalui pengamatan pertempuran ini, Cair sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara dia dan Hao Shen. Mungkin dia bisa, dengan mengandalkan 7 seni dewa kematian, dibandingkan dengan Long Hao Shen dalam kekuatan ledakan, tetapi Long Hao Shen memiliki banyak metode untuk melarikan diri dari pertempuran. Sebaliknya, 7 seni dewa kematiannya datang dengan biaya yang cukup besar dan menakutkan. Sementara Cair memiliki pemikiran ini, dia merasa sangat diberkati karena pria yang dia sukai menjadi begitu kuat dan tak tertandingi. Meskipun tidak cocok dengan karakter Cair untuk memiliki tampilan terpesona saat menonton kekuatan besar Long Hao Shen saat melawan ksatria goblin, perasaannya tidak bisa membantu tetapi diaduk. Tetapi sebagai putri suci samsara, tidak mungkin dia membiarkan perasaannya memengaruhi keputusannya di medan perang. Saat tubuh Sir yang lain disapu oleh mengutuk pedang berputar, Cair tahu bahwa waktunya telah tiba.